Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Muhammad Baudin selaku pembimbing mata kuliah Bahsul Kutub, dan juga tidak lupa rekan-rekan kita kelas PAIB yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zainur Islam NIM 62 dan sahabat saya Rizal Muhaimin NIM 63 akan mempresentasikan Bahsul Kutub dengan tema hadis tentang tanggung jawab, yakni hadis Muslim nomor 3408. Langsung saja untuk presentasi kali ini tanpa memakan banyak waktu. Di sini saya hanya menuliskan matanya. Untuk hadis yang lengkap bisa dilihat di makalah kami yang nanti kami akan share. Langsung saja hadis Muslim nomor 3408 yang berbunyi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, artinya kurang lebih, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas hartanya dan dia juga bertanggung jawab atas harta tersebut. Sehingga setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini selanjutnya kajian linguistik. Kajian linguistik ini merupakan kajian yang menggunakan prosedur gramatika bahasa Arab. Maka penulis akan mencoba menganalisa matan hadis tersebut secara linguistik sebagai berikut. Tapi pada kesempatan kali ini, kami yakni penulis atau pemakalah hanya memaparkan dalam sudut pandang ilmu nahwu. Langsung saja dari lafal ala sendiri ini berfaedah lil ibtida, untuk memulai, yakni berarti ketahuilah gitu. Kullukum sendiri ini merupakan susunan dari idhofah, yakni terdiri dari mudhof ilaih dan juga posisinya sebagai mubtada. Kata ra'in di sini menjadi khobarnya, lafal ra'in di sini menjadi khobarnya lafal kullukum. Selanjutnya wawu dari gabungan lafal wa kullukum, yakni wawunya sendiri ini merupakan huruf athof. Selanjutnya kullukum seperti tadi merupakan susunan dari idhofah, yakni mudhof ilaih yang posisinya sebagai mubtada. Dan selanjutnya lafal mas'ulun sendiri ini juga menjadi khobarnya lafal kullukum. An ra'iyati ini merupakan susunan jar majrur, an sendiri merupakan huruf jar yang ta'alluq dengan lafal mas'ulun. Selanjutnya yakni kajian tematis komprehensif, yakni kajian berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa
baik dari segi lafal ataupun maknanya. Atau bisa dikatakan yakni hadis-hadis yang mempunyai kesamaan dengan hadis tadi, yakni hadis tentang tanggung jawab, hadis Muslim nomor 3408, baik dari segi lafal ataupun maknanya. Di sini penulis mencontohkan satu hadis yakni dalam kitab Bukhari nomor 2368 yang berbunyi haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi al hadits. Dalam hadis tersebut kita dapat tahu yakni hadis ini memiliki kesamaan dengan hadis tadi, yakni baik dari segi lafal ataupun maknanya yakni dari kita dapat lihat dari matanya yakni qala kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Selanjutnya yakni kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif ini merupakan kajian yang berfungsi untuk menghubungkan makna hadis yakni hadis tadi dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, atau dapat dikatakan yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai kesamaan atau mempunyai kandungan arti yang sama dengan hadis tadi, yakni hadis tentang tanggung jawab. Di sini penulis atau pemakalah memberikan contoh dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inti dari ayat tersebut yakni orang tua, yakni baik dari ayah maupun ibu, mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yakni tanggung jawab atas perkembangan anaknya, baik dalam pendidikan, yakni dapat dikatakan pendidikan utama yakni dari rumah atau keluarga. Selain itu juga dalam ayat tersebut diterangkan bahwasanya orang tua di sini mempunyai tanggung jawab, yakni menjaga atau menjauhkan keluarga dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan masuk neraka, atau dapat dijelaskan di situ dengan nafal qu anfusakum ahlikum naro. Dengan artian seluruh keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua, atau orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan demikian yakni ayat ini mempunyai kesamaan atau mempunyai kandungan yang sama dengan hadis tadi, yakni tentang tanggung jawab. Tapi tanggung jawab di sini diarahkan kepada orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Selanjutnya yakni analisis generalisasi. Analisis generalisasi ini merupakan makna atau menganalisis makna universal yang tercakup dalam hadis. Hadis tadi yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 3408, yakni hadis tadi tentang tanggung jawab, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seperti contoh, seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab pada pekerjaannya, dan seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, kita ambil contoh sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab,
yakni untuk mengembangkan potensi akal dan rohani peserta didik sehingga cerdas, kreatif, serta berakhlak mulia. Di sini tanggung jawab bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak atau asar bagi yang dipimpin. Tapi melainkan lebih dari itu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini yakni lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena dalam hadis tersebut kata ro'a sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata ra'in dapat dikatakan sebagai pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, berarti dapat dikatakan seorang pengembala harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya. Selanjutnya yakni kritik praksis. Kritik praksis sendiri yakni makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian. Atau dapat dikatakan yakni cara kita untuk mengaplikasikan hadis tersebut dalam realitas kehidupan kita, yakni yang kekini. Seperti contoh di sini penulis yakni bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini ketika dikaitkan dalam pendidikan, seorang pelajar yakni kita contohnya mempunyai tanggung jawab yang dipikulnya, di antaranya bertanggung jawab atas mencari ilmu karena merupakan kewajiban yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendidik, yakni mulai dari guru, dosen juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan potensi akal dan rohani peserta didik sehingga cerdas, mempunyai cerdas dan kreativitas serta berakhlak mulia. Sehingga demikian dapat diartikan kita semua atau semua yang makhluk hidup yang berada di bumi, khususnya lebih khusus manusia, yakni semua berpotensi atau berhak menjadi pemimpin. Sekurang-kurangnya yakni memimpin dirinya sendiri. Memimpin untuk apa? Memimpin untuk mengarahkan dirinya ke jalan yang baik, untuk menghindari perkara-perkara yang membuat dirinya madharat buat dirinya. Mungkin cukup itu dari kami. Semoga apalah yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita berharap agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup lebih baik. Yang lebih baik. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 24 yakni Muhammad Zidul Islam dan sahabat saya Rizal Muhammin, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.